Hai hai hai. Mari mendengarkan pantun rohani bersama Hayun dari Denpasar. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 15 September 2022. Hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santuan Jansen edisi Kamis 15 September 2022. Hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria yang berduka cita, dan kita akan merenungkan salah satu duka cita Bunda Maria dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudari yang terkasih, sebagian orang tidak menghormati Bunda Maria. Bagi mereka, Yesus cukup. Meletakkan Yesus pada urutan yang pertama dan terutama adalah hal yang wajib, karena Dia adalah Tuhan, Putra Allah. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Yesus Kristus yang kita ikuti dan kita imani, yang kita sembah sebagai Tuhan, lahir dari seorang wanita yang dipilih Allah dan dipenuhi dengan Roh Kudus yang bernama Bunda Maria. Bunda Marialah yang sejak awal mula menemani Yesus, baik dalam suka maupun duka, sampai Ia naik ke surga. Banyak lampu yang berkelap-kelip, menambah indah suasananya. Sewaktu Yesus tergantung di salib, berdirilah Maria di sampingnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27, kita mendengar dan menyaksikan kesetiaan Bunda Maria terhadap putranya Yesus yang menderita. Injil Yohanes menulis, ia berdiri di dekat salib Yesus. Ia menyaksikan secara dekat penderitaan putranya agar kita diselamatkan. Ia ikut merasakan kegetiran, beban, serta rasa sakit yang dialami oleh putranya. Maria tidak berdiri jauh dari Yesus yang menderita. Ia berdiri di dekat salibnya, di dekat pusat penderitaan, merasakan penderitaan putranya, dan menjadi sahabat bagi putranya yang menderita. Teladan Maria ini sungguh luar biasa. Ia setia kepada Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Bila kembali kambuh sakitnya, jangan lagi meminum jamu, kata Yesus kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Bunda Maria mengajar kita untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan ketika kita mengalami kesulitan, kekecewaan, keputusasaan, dan penderitaan. Setia kepada Tuhan ketika semua situasi hidup kita berjalan sesuai dengan keinginan kita,
Ketika segala-galanya berjalan baik, itu mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang beragama. Ketika kita sukses, ketika kita meraih impian-impian kita, ketika doa-doa kita dikabulkan, ketika hidup kita diberkati, kita mudah untuk mengatakan, Tuhan Engkau baik, dan kita mengatakan, aku setia mengikutimu. Tetapi ketika kemalangan tiba, ketika segala-galanya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, ketika impian-impian kita tidak terpenuhi, ketika kita kecewa dengan Tuhan, dan terlebih ketika kita menderita, padahal kita sudah banyak berbuat baik, kita bisa saja lari dan tidak mau setia kepada Tuhan. Bunda Maria mengajar kita untuk setia dengan Tuhan, tidak hanya ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga ketika kita mengalami hal-hal pahit dalam hidup kita. Apapun yang dihadiahkannya, semua hanyalah semu. Kata Yesus kepada muridnya, ini adalah ibumu. Bunda Maria juga mengajar kita untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita. Berdiri dekat mereka, duduk dekat mereka, menguatkan, mendoakan, memberi jalan, serta memberi bantuan. Bisa jadi bantuan yang kita berikan kepada orang-orang yang menderita tidak menyelesaikan semua penderitaan mereka. Tetapi minimal, dengan kehadiran, dengan ketulusan kita, dengan bantuan-bantuan yang kita berikan, dengan doa restu kita yang tulus dari hati, kita boleh meringankan penderitaan mereka, dan orang-orang yang menderita masih merasakan Allah yang menyertai mereka melalui diri kita. Salam kasih dalam Sang Sabda, Seromo Yonasunu dari Batam. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, mari kita pun menerima Bunda Maria di dalam keluarga kita masing-masing. Salam Seroja, berkah dari